Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Kemudian juga selamat menyesuaikan tergantung hari ini adik-adik mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen perbankan. Ya. Pada pertemuan hari ini di manajemen perbankan di semester 4 ini kita akan membahas pokok bahasan yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita tetapkan dan kita setujui di awal pertemuan ya. Dan nanti akan mulai ada tugas, sifatnya tugas kolektif ya, tugas kelompok di akhir pertemuan hari ini. Nah, mengawali pertemuan pada hari ini kita masih dengan virtual dengan melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan Zoom, kemudian juga YouTube dan kombinasi hybrid yang lainnya. Dan mengawali perkuliahan pada hari ini, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah pada kita semua sehingga atas kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua pada hari ini masih bisa berkumpul dan dipertemukan dalam pelaksanaan perkuliahan proses belajar mengajar yang merupakan tridharma, satu dharma dari 3 dharma yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Karena nanti dharma yang kedua, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Nah, mudah-mudahan pada proses tridharma yang pertama ini, yaitu pendidikan dan pengajaran, kita semua diberikan kemudahan, keberkahan dalam menyerap berbagai ilmu, termasuk khususnya ilmu-ilmu pada mata kuliah yang terdapat pada sebaran distribusi kurikulum yang ada di program studi manajemen STIE 11 April Sumedang ini. Sholawat serta salam juga tak lupa mudah-mudahan selalu dilimpah ruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang selalu melaksanakan sunnah. Apapun yang diucapkan dan dilaksanakan Rasulullah kita semua ikuti. Dan mudah-mudahan atas dasar dan pelaksanaan itulah kita kelak juga bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 4 di mata kuliah manajemen perbankan ini, untuk hari ini kita membahas setelah kemarin ya manajemen funding kemudian lending, sebelum ke kegiatan yang ketiga dari kegiatan bank yang 3 yaitu funding, proses penghimpunan dana, kemudian proses pelendingan dana atau biasa di praktisi menyebutnya dengan kredit, dan bentuk-bentuk lainnya atau jasa-jasa lainnya perbankan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu kegiatan yang ketiga, mungkin nanti akan dibahas di minggu depan. Nah, hari ini kombinasi dari manajemen funding dan lending itu perbankan harus bisa memanage dana bank, jangan sampai funding terlalu banyak, in-standingnya terlalu banyak, outstandingnya tidak berjalan dengan baik. Ini juga masalah karena uang terlalu banyak, ini akan terjadi idle. Sebaliknya, in-standing sedikit, outstanding besar. Jadi di manajemen kreditnya bagus, banyak nasabah bagus yang mengajukan, tetapi sumber dananya tidak ada. Ini juga tidak baik, sehingga manajemen dana bank ya
menganalisis, membuat balance antara in-standing dengan outstanding atau cash in dan cash out ini harus seimbang, ya. Nah, sebaliknya di bagian funding tidak atau kejeblosan gitu, ada yang mau ngambil besar misalkan, padahal di bagian kredit sudah membuatkan schedule pencairan yang juga cukup lumayan besar. Ini juga kurang dimanage dengan baik. Artinya antisipasi terhadap nasabah penabung yang mau ngambil ini juga harus diantisipasi dengan baik, ya. Jangan sampai kita sudah sepakat dengan di bagian kredit bahwa akan ada schedule pencairan yang lumayan besar, misalkan sampai 1 sampai 10 M misalkan sehari ini. Nah, sebenarnya di pagi hari itu dana sudah siap, ya, in-standing sudah tidak ada masalah. Tapi di luar dugaan jam 10 misalkan ada penarikan dana besar-besaran dari penyimpan, apalagi kalau penyimpan itu dikuasai oleh beberapa nasabah penyimpan yang simpanannya besar, artinya tidak merata gitu. Jadi ini akan bahaya. Lebih baik simpanan yang 10 miliar misalkan dari masyarakat itu terdiri dari banyak nasabah, misalkan rata-rata setiap nasabah itu kalau mau dibagi 10 miliar, misalkan dibagi 10.000 nasabah, itu rata-rata misalkan 10 juta. Nah, ini kalau ada yang ngambil kan maksimal per nasabah itu ada di 10 juta. Dan tidak akan ada semuanya itu melakukan pengambilan karena keperluannya berbeda. Berbeda kalau misalkan simpanan funding simpanan dari nasabah ada 10 miliar, itu dimiliki oleh 3 nasabah atau 10 nasabah misalkan. Berarti masing-masing nasabah rata-rata 1 miliar. Nah, ini yang berbahaya karena pada saat pengambilan satu orang pun ini bisa menjadikan sebuah in-standing yang ngedrop langsung ke bawah gitu, ya. Nah, jadi pengukuran seperti ini balance seimbang antara in-standing dengan manajemen kredit lendingnya, ya, outstanding atau cash out itu harus dilakukan dengan baik. Nah, cara melakukannya ya kita harus memanage dana bank dengan baik. Nah, jadi pokok bahasan kita hari ini dengan pokok bahasan manajemen dana bank, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi kalau di sini di manajemen dana bank ini adalah perpaduan antara bagaimana manajemen funding dengan manajemen lending ini seimbang. Jadi di pokok bahasan minggu lalu dengan minggu sebelumnya ini perpaduannya. Cuma kalau di funding kemarin itu bicara sumber dana bank yang berasal dari masyarakat. Tetapi kalau sudah di in-standing itu tidak hanya dari simpanan masyarakat, termasuk juga dana pihak ketiga, ya, artinya bank itu meminjam kepada pihak ketiga, termasuk juga dari capital, ya, atau equity, ya, yang berasal dari cadangan-cadangan laba tahun berjalan, kemudian juga dari CEO, ya, dari para pemegang saham, ya. Baik, kalau kita slide di depan ini yang namanya manajemen dana bank ini merupakan sebuah kegiatan perencanaan, perorganisasian atau organizing, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengendalian terhadap penghimpunan dana. Nah, cuma kalau kemarin penghimpunan dana itu funding itu lebih khusus di simpanan masyarakat. Untuk di manajemen dana segala semua, ya, termasuk kalau perlu minjem juga minjem, ya, ke bank lain misalnya, ya. Nah, sumber dana bank itu dari dalam bank, ya, ini yang tadi kita sebut dari para pemegang saham, ya, yang secara perkiraan akunting akan memasukkan akun-akun atau perkiraan dari dalam bank ini dari para pemegang saham, ya, pemilik bank itu, kemudian cadangan-cadangan,
penyertaan, donasi, ya, hibah kalau ada, ya. Misalkan hibah dari Bank Dunia misalkan, atau dari pemerintah, bisa saja ya bank kita menerima hibah-hibah atau donasi. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi ada yang ngasih ke bank kita bantuan, yaitu alhamdulillah, dan itu akan masuk menjadi perkiraan yang ada dari sumber dana dari dalam bank, yang akunting akan memasukkan di perkiraan equity, ya, modal sendiri. Kemudian dari luar bank, ini ada dari masyarakat dan lembaga. Nah, dari luar bank yang dimaksud di masyarakat, ini yang dibahas di manajemen funding kemarin, ya. Di mana dalam funding untuk mencari dana dari luar bank yang berasal dari masyarakat, itu produk-produknya kemarin ada banyak macamnya, ya. Simpanan, deposito, kemudian giro, dan lain sebagainya. Kemudian kedalaman dan lini produk dari produk simpanan pun itu beragam. Ada simpanan yang punya ciri khas misalkan untuk tidak bisa diambil dan bisa diambil misalkan sewaktu-waktu, misalkan simpanan Idul Fitri, ada simpanan walimah, itu semuanya bentuk simpanan. Cuma kalau di manajemen pemasaran itu kan dari produk itu ada lini produk, ada kedalaman, ada juga mungkin dimensi-dimensi lainnya. Cuma itu dari lini produknya berkembang menjadi produk-produk yang dengan berbagai karakter gitu. Kalau di produk barang mungkin kayak di air mineral sebut saja. Produk, ya, air mineral. Itu kan ada nanti lini produk, kedalaman produk itu ada air mineral dengan 600 ukuran 600 ml, ada yang 1 liter, ada yang cuma 110 ml aqua gelas, ya, semacam itu, ya, air mineral yang dengan kemasan gelas itu. Nah, di situ ada lini dan kedalaman produk, ya, gitu. Nah, kemudian juga ada deposito. Deposito juga produk deposito juga memiliki kedalaman dan lini produk tersendiri. Ada deposito yang 1 bulan, kan, 3 bulan, bahkan sekarang dibuka di perbankan itu deposito yang sampai 3 tahun. Ya, jadi itu tidak bisa diambil sampai 3 tahun. Kalaupun dipaksa diambil karena kita ada keperluan, itu akan kena penalti, ya. Kemudian ada sumber dana bank dari lembaga. Nah, kalau di khusus funding kemarin kan tidak dibahas, ya, tapi kalau di manajemen dana ini dibahas juga dari lembaga, artinya bank kita ini meminjam kembali kepada pihak lain, ya, lembaga lain, bisa perbankan juga yang sama dengan kita, ya, di bidang perbankan, bisa juga dari pemerintah, bisa juga dari Bank Dunia, bisa juga dari perorangan, bisa saja, ya, tapi bentuknya bukan simpanan, ini pinjaman, bisa saja, ya, dari PT sebelah misalkan, seperti itu. Ini sumber-sumber dana, ya. Dan masing-masing karakter itu punya kelebihan dan kelemahan. Kalau dari dalam bank jelas kelebihannya itu aman, ya, tidak akan diambil sewaktu-waktu karena namanya juga di equity, ya, di modal. Nah, dari luar bank masyarakat itu juga kelebihannya salah satunya murah, ya, karena bunganya bisa kita kendalikan, ya. Kemudian juga cuma kekurangannya ini kita tidak tahu, ya, bisa diambil kapan, jadi susah diprediksi. Kadang-kadang ada masyarakat yang nasabah itu nabung misalkan, atau bukan nabung, dapat misalkan dapat ganti untung, misalkan dapat tol, ya, misalnya daerah hari ini yang dapat itu daerah Licin, Paseh, Cileksa sampai Ujung Jaya, itu mungkin banyak yang dapat, kemudian ditabung di tempat bank kita sampai miliaran, mungkin bahkan yang dapatnya besar, itu kan hal yang bagus buat bank kita karena kita punya amunisi dana dari masyarakat yang masuk ke bank kita. Untuk apa? Untuk kita putar di bagian kredit. Nah, kemudian manajemen dana harus hati-hati membuat balance seimbang antara, jadi jangan terlalu besar dipakai kredit, jangan. Kemudian tidak diputar karena ada ketakutan, khawatir bawa juga jangan, karena punya beban juga. Simpanan yang mereka simpan di kita itu pasti harus kita bayarkan, kan, bunganya, kelebihannya, jasanya, ya.
Sementara dana yang dari dia saja kita tidak manfaatkan sedemikian rupa, seoptimal mungkin. Nah, ini menjadi beban bagi kita. Nah, ini tapi dioptimalkan terlalu optimal, misalkan 100% dana simpanan dari mereka kita optimalkan, saking ingin optimalnya, itu juga bahaya, karena bisa ada pengambilan sewaktu-waktu yang tidak kita duga. Makanya kenapa deposito lebih besar jasanya, mereka cenderung memastikan diri kalau mereka akan ngambil itu dalam jangka waktu sekian-sekian sudah ditentukan. Berbeda dengan produk simpanan yang hari ini nabung, siang sudah habis lagi, juga kemungkinan besar ya bisa terjadi. Kalau dulu mungkin nggak terlalu terjadi ya, hari ini nabung, hari ini sudah tidak ada lagi, karena mereka ada rasa malu untuk langsung bawa gitu ya, karena hari ini nabung 1 juta, nanti siang dibawa lagi, ini agak terlalu malu ya untuk pengambilannya. Lebih baik minjem dulu ke tetangga atau ke yang lainnya, besok baru diambil, walaupun cuma 1 hari malu, tetapi tidak terlalu malunya ya, berbeda dengan pagi nabung, baru 1 jam datang lagi, dulu kan malu. Tetapi sekarang malu itu sudah tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena hari ini sudah terjadi yang namanya layanan virtual ya, ada internet banking, kemudian juga SMS banking, ATM di mana-mana, sehingga yang tadi dimaksud malu itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hari ini paginya mereka nabung, misalkan 100 juta misalkan, siangnya sudah tidak ada lagi di bank kita ya. Nah, mungkin dia lakukan transfer ke bank lain untuk pembayaran apalah, mungkin pembayaran bisnis atau yang lainnya. Jadi pada saat Anda tadi pagi menerima dana 100 juta, kemudian antusias untuk dioptimalkan dalam kredit, ya itu semuanya, misalkan ada tabungan dari Anda 100 juta, pas kebetulan ada Pak Budi misalkan mengajukan kredit, nah ini langsung diadu uang yang dari funding dari Anda, langsung diberikan kredit ke Pak Budi tadi ya. Nah dari Pak Budi kan berharap ada banyak keuntungan dari pendapatan administrasi kan dapat, kemudian bulan depan Pak Budi ngangsur itu udah dapat bunga pi. Tetapi ternyata kehendak terjadi lain ya. Nah, Anda yang nabung hari ini 100 juta, besok sudah tidak ada lagi, ada pengambilan. Ya, pengambilannya mungkin tidak tunai, tetapi transfer. Nah, pada saat transfer itu bisa dilakukan clearing ataupun RTGS, ya, inkaso dan yang lain sebagainya. Itu kan tetap kita harus bayar ke bank sebelah. Saat Anda transfernya misalkan ke bank sebelah, misalkan bank B gitu ya. Nah, berarti bank kita punya kewajiban untuk membayar. Kalau kita gagal karena tidak ada kasnya ya, berarti kita punya hutang ke bank yang sebelah tadi. Nah, hutang yang timbul akibat kita gagal pembayaran transfer dari nasabah. Jadi nasabah itu menyuruh ke bank kita ya, itu untuk melakukan pembayaran kepada bank sebelah. Itu gagal, nggak ada dananya ya, karena manajemen dana kita kurang handal, kurang baik. Nah, kemudian terjadi gagal pembayaran kepada bank. Nah, sehingga bank tadi itu menjadikan piutang dan kita punya hutang ke bank mereka. Nah, hutang akibat gagal pembayaran tadi disebut dengan call money ya. Jadi kalau Anda sering mendengar ada call money, itu adalah hutang bank kita kepada bank sebelah yang diakibatkan bukan berarti kita pengajuan pinjam hutang gitu ya, misalnya bikin proposal, tolong dong pinjam 10 miliar, 10 triliun untuk bank kita. Kalau itu kan ngajuin proposal, pengajuan biasa. Ini mah hutang karena dipaksa, kita nggak mampu bayar, jadi hutang. Nah, hutang yang timbul akibat kita gagal melakukan pembayaran itu biasa perbankan menyebutnya dengan istilah call money ya, gagal pembayaran. Jadi nah, nanti di akun kita akan muncul di hutang, di akunting akan membuatkan perkiraan bahwa kita hutang 100 juta karena kita gagal melakukan transfer. Kalau pihak bank B-nya sih udah melakukan sesuai perintah
nasabah kita tadi melakukan pembayaran ke nasabah yang lain, misalkan di bank B itu sebesar 100 juta, cuma kita belum menyerahkan uangnya ke bank B, sehingga bank B menjadikan piutang ke bank kita dan memberikan catatan-catatan. Jadi jika nanti ada lagi transferan dari bank kita, mungkin saja bisa tertolak gitu ya, karena kita punya catatan-catatan yang kurang baik gitu ya. Nah, jadi manajemen dana ini harus jeli, harus optimal ya, jangan sampai salah perkiraan. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada ilmu-ilmunya, termasuk ada rasio-rasio yang harus dipatuhi ya. Makanya OJK selalu mengawasi terus tentang kepatuhan dari rasio-rasio yang harus dipenuhi standar minimalnya gitu, supaya bank ini tidak terjadi seperti apa yang tadi saya ceritakan gitu. Bahaya ya kalau perbankan loss control begitu saja. Nah, akan terjadi banyak kesulitan-kesulitan dan kekacauan ya, baik dalam transaksi, transfer dan lain sebagainya. Nah, bagi bank yang loss control seperti tadi, bahkan tidak mengikuti aturan-aturan, rasio-rasio dan yang lainnya, itu jelas OJK akan memberikan sanksi dan bisa dibekukan ya. Jadi di bank di BBO ya, di bank beku operasional ya, biasanya di BBO kan. Nah itu. Nah kemudian dana dari bank tadi sudah saya bahas ya, ini satu setoran modal pemegang saham ya, jelas ya, kayak BPR Sumedang misalkan, pemegang sahamnya siapa? Pemerintah daerah kabupaten tingkat 2 ya. Nah, itu saham yang diberikan Pemda itu bukan dari uang pribadi Pak Bupati, bukan dari pribadi Pak anggota dewan, bukan. Itu dana hasil dari masyarakat ya. Salah satunya pajak yang kita bayar. Nah, nanti sudah jadi pemasukan di pemerintah, di Pemda itu ya ada alokasi pengeluaran untuk menambah modal. Karena kan BPR itu salah satu BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Sehingga mereka memodali setiap tahun itu ada anggaran yang ditambahkan gitu. Jadi kalau kinerja banknya ditambahan wae modalna sementara tidak optimal pendapatannya, saya pikir mendingan di stop aja itu ya. Mendingan sekarang Pemda Sumedang atau Pemda manapun itu depositoin aja di Bank BNI, juga di BRI, pendapatannya hasilnya nanti dari bunga itu lebih menggembirakan sebetulnya. Makanya kalau memang BUMD-nya tidak menggembirakan kinerjanya, bahkan masih punya ada pola pikir bahwa biarin sajalah pemiliknya ini kan pemerintah daerah, sehingga kalau misalkan kurang dana juga tinggal minta. Jadi seperti anak kepada bapaknya gitu. Nah, ini punya pola pikir yang salah, sehingga di situ nanti tidak akan fokus kepada kinerja bagaimana manajemen dana, baik lending maupun funding bisa terjadi dengan baik. Dia selalu merasa bahwa ada orang tuanya yang selalu mengasihi gitu. Saat nanti ada kerepotan, paling orang tuanya juga nggak tinggal diam. Siapa orang tuanya? Ya tadilah pemerintahan. Nah, pola pikir seperti itu ini yang menghambat organisasi yang namanya BUMD atau apapun ya, ini akan tidak maju-maju, berbeda dengan swasta yang lainnya ya. Sebut saja misalkan BPR Nusamba misalkan, atau BPRKS atau yang lainnya. Mereka dituntut oleh para pemegang saham karena para pemegang sahamnya itu investasi berharap ada keuntungan. Sehingga sekiranya tidak ada keuntungan, dia akan tarik sahamnya. Dan dia akan memilih para direksi, para manajer yang mau menurut keinginan dia. Nah, tentu saja keinginan dia yang dimaksud adalah mendapatkan laba dan profit, kinerja bank yang bagus. Sehingga di situ sudah profesional pola pikirnya ya gitu. Nah, ini setoran modal pemegang saham. Tetapi walaupun dana dari bank ada setoran modal pemegang saham, ini kan terbatas juga. Artinya para pemegang saham juga dia juga berpikir investasinya tidak seluruhnya ada di dia. Dia juga investasi di bank-bank lainnya atau di bidang-bidang yang lainnya. Jadi pasti juga terbatas.
cadangan laba nih. Kalau cadangan laba itu sebetulnya diperoleh dari laba tahun-tahun lalu ya, yang tidak dibagikan. Artinya apa ya? Jadi kalau misalkan laba tahun lalu 3 miliar nih. Dari 3 miliar ini kan 100% 3 miliar. 50%, 1,5 miliar misalkan itu dibagi ke para pemegang saham. Nah, dibagi rata. Nanti di situ proporsional lagi. Yang sahamnya lebih besar lagi. Tapi kuotanya hanya di 1,5 miliar. Nah, yang 1,5 miliar lagi, misalkan 10%-nya atau 20%-nya itu cadangan laba. Berarti 10%-nya dari 3 miliar tadi itu kurang lebih 300 juta. Nah, 300 juta itu nggak dibagi, masuk ke pos cadangan. Cadangan ya. Nah, cadangannya nanti ada dibagi lagi ya. Saya lihat saja di perkiraan-perkiraan akunting, di situ ada cadangan umum, ada cadangan khusus ya. Cadangan khusus juga nanti ada anak-anaknya lagi, cadangan khusus apa gitu. Sehingga sebetulnya kalau saya jadi manajer bank itu ingin dari yang tadi 100% laba tahun ini saja atau tahun kemarin 2020 ya, yang dibagi ke pemegang sahamnya jangan setengahnya lah 20%. Saya ingin perkuat setengahnya itu untuk cadangan laba supaya modal kita menjadi kuat gitu. Tetapi kan tidak bisa ya. Pertama, ketentuan sudah diatur oleh direksi, yang salah satunya adalah para CEO, para pemilih. Yang kedua, para pemegang saham juga mereka berinvestasi itu ingin untung besar, sehingga mereka akan memperhitungkan berapa nih yang harus dibagikan dan berapa juga yang harus dicadangkan. Dan biasanya setoran modal pemegang saham itu yang dibagikan itu ada yang sampai 40% sampai 60%. Yang jelas cadangan laba itu antara 10-20%. Tidak ada, jarang sekali cadangan laba yang disisihkan sampai 50%, 60%. Kebalik ya. Tapi kalau pemegang sahamnya sendiri bisa saja seperti itu. Apalagi pemegang sahamnya sudah kaya raya sekali ya, saya kira dia tidak akan terlalu menuntut profit dari saham yang dia investasikan. Mungkin dia setuju dengan cadangan laba yang harus diperbesar gitu. Dan biasanya yang seperti itu teh pimpinannya pun masih kerabat dan keluarga, misal anaknya, karena menurut dia nggak rugi juga toh perusahaan milik dia dan dipegang oleh keluarganya dia juga. Tapi kalau manajernya diangkat orang luar, mereka punya pemikiran, nah modalan orang, menikah kudu gede-gede tingkat cadangan laba gitu. Mendingan setoran saham dia yang paling dibesarin. Dan pikiran-pikiran itu akan menjadikan masukan pada anggaran rumah tangganya. Di situ kan diatur di anggaran rumah tangga berapa persen nanti dari laba yang didapat itu akan dibagikan, berapa yang jadi cadangan gitu. Jadi pola pikir, pemikiran, dan masukan di dalam hati yang tadi saya sebutkan itu akan menjadi masukan di situ ya. Kemudian ada laba yang belum dibagi. Laba yang belum dibagi itu di perkiraan akunting biasa disebut dengan laba tahun berjalan. Misalnya begini, ini sekarang perjalanan 2021. Januari misalkan kita untung 200 juta misalkan. Februari karena harinya cuma 28 hari misalnya untung 150 juta. Berarti kalau diakumulasi tadi Januari 200, Februari 150, berarti udah 350 tuh ya. Kemudian Maret kemarin untung sampai 280 juta. Berarti 350 tambah 280 itu hampir berapa tuh? 500, 600 lebih ya, 600 juta lebih. Nah, laba akumulasi tiap bulan itu disebut dengan laba tahun berjalan. Nanti menjelang bulan April, di bulan April ini, Mei ini ya, itu ada Idul Fitri. Biasanya di Idul Fitri walaupun efektif hari yang bekerja itu 25-26 hari, tetapi pendapatan tidak lebih besar daripada bulan Januari, Februari, Maret. Kenapa? Karena kita lihat di situ itu ada tahun Hijriah berbarengan dengan Idul Fitri. Nah, kenapa demikian? Apakah laba di situ turun? Ya, biasanya di situ kalau turun nggak terlalu drastis sebetulnya, tetapi biaya yang meningkat di bulan itu. Salah satunya ada beban
perusahaan untuk membayar THR karyawan. Kan THR itu musiman. Di bulan Januari Februari tidak ada beban itu. Nah, di bulan Mei itu yang kebetulan berbarengan dengan bulan satu Syawal ya, setelah Ramadan itu kan harus membayar THR ya, dan di situ double ya. Selain bayar gaji, bayar THR, belum juga bingkisan-bingkisannya. Belum lagi bingkisan untuk relasi mitra dari perusahaan. Intinya di bulan itu biaya besar sekali. Yang biasanya dapat 200 jutaan lebih, dan ternyata di akhir bulan Mei itu cuma dapat kisaran 10 jutaan. Itu pun alhamdulillah masih meraup keuntungan di bulan itu 10 juta. Nah, jika diakumulasi dengan tadi Januari 200, Februari 150 jadi 350, Maret 280 jadi 600 sekian, April misalkan ada 250 jadi 800, tambah di bulan Mei cuma 10, jadi 800 tambah sekian 10. Hanya jadi di bulan Mei itu tidak terlalu hebat seperti bulan-bulan lain ya gitu. Nah, tergantung karakter banknya itu banyak bisnis di mana sebetulnya ya. Tapi kalau banyak bisnisnya di hal-hal yang bagus ya mungkin di bulan Idul Fitri juga tidak terlalu masalah. Tapi kebanyakan perbankan itu di bulan-bulan Idul Fitri itu agak repot ya untuk mendapatkan mendongkrak keuntungan dari laba ya. Kenapa? Karena di situ itu akan terjadi kredit tidak terlalu banyak. Sebenarnya bukan tidak ada banyak yang mengajukan banyak, tapi dananya kita atur sedemikian rupa ya. Ada nasabah yang sudah melunasi saja biasanya langsung cair esoknya, sekarang jadi tidak. Kenapa? Bukan nggak percaya, tapi dananya itu diatur karena berbenturan dengan yang ngambil. Nah, karena di musim mau lebaran itu banyak sekali para penyimpan yang mau mengambil tabungannya ya. Itu di ATM itu diisi pagi siang udah habis. Itu kan karena intensitas pengambilannya banyak. Kenapa orang memasuki bulan Ramadan, bulan Idul Fitri itu banyak membutuhkan banyak dana ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus paham nih karakteristik seperti ini. Mungkin kalau Anda misalkan ada di Papua yang mayoritas tidak terlalu muslim, tidak terlalu banyak terjadi analisis ini. Ya, jadi manajemen dananya harus tahu juga dipengaruhi oleh budaya, kemudian agama, kepercayaan. Karena beda negara, beda tempat, beda lagi. Kalau Anda di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas Protestan Katolik mungkin tidak terlalu terjadi ya, justru malah di bulan Desember yang agak repot dan tahun baru di daerah-daerah seperti itu. Kenapa? Karena mereka merayakan Natal, kemudian tahun baru yang membutuhkan dana yang lumayan banyak. Nah, ini harus paham karakter-karakter daerah termasuk juga budaya adat yang dimiliki oleh daerah setempat tempat Anda memimpin dan bekerja di bank yang domisili wilayahnya gitu ya. Nah, ini isi dana dari masyarakat. Nah, ini saya kira sudah diterangkan di manajemen funding ya. Nah, kemudian dana dari lembaga lain. Nah, misalkan bantuan BLBI dari BI ya, dari Bank Indonesia. Nah, ini bantuan-bantuan ini sifatnya pinjaman. Jadi jika artinya apa? Mereka akan menagih tiap bulannya itu harus ada angsuran ya, gitu. Kemudian pinjaman antar bank tadi call money. Jadi tadi sudah saya terangkan ya. Jadi call money ini adalah hutang kita kepada bank sebelah yang diakibatkan karena kita gagal mengembalikan clearing inkaso ya. Jadi ada nasabah kita nabung di kita, kemudian dia transfer, kita uangnya nggak cukup gitu untuk melakukan clearing tadi ya atau RTGS tadi. Kenapa? Karena mungkin bukan dikorupsi sih, tetapi kita terlalu optimal di kredit ya, di kredit. Begitu ada dana masuk, kita langsung putar di kredit. Maksudnya bagus untuk mendapatkan keuntungan yang optimal ya. Walaupun tidak demikian juga ya, kalau kita salah perhitungan, maksud mah ingin optimal dari laba, tetapi ternyata yang si kreditnya itu karakternya jelek, sehingga nggak bayar angsuran. Nah, itu lebih repot lagi ya. Sudah tadi yang nabung ngambil ya,
transfer, kita gagal ya pembayaran, terjadi call money, malah di kreditnya pun nasabah kreditnya itu terjadi kemacetan. Wah, ini udah rugi 2 kali tuh ya, bahkan 3 kali ruginya ya. Malu juga dan lain sebagainya. Makanya kemarin di manajemen kredit saat menganalisis calon nasabah yang mau mengajukan pinjaman itu harus hati-hati detail 5C-nya tadi ya. Jadi karakter, kemudian capacity, capital, kemudian kondisi ekonomi dan kolateralnya harus benar-benar kita perhitungkan dengan baik. Dan itu pun tidak cukup. Sebenarnya banyak juga analisis-analisis yang sifatnya tambahan yang menjadikan kepercayaan dan rasa tenang kita, prudensial kita terhadap nasabah yang kita berikan pinjaman. Karena prinsipnya dalam pinjaman itu kan ada kalimat, ingat 1 rupiah yang kita berikan dalam bentuk kredit kepada nasabah akan menanggung 1 resiko yang akan kita dapat di kemudian hari. Karena kita tidak ada jaminan bahwa dia akan lancar 100%, akan memberikan profit yang besar kepada kita. Sehingga unsur kehati-hatian, bukan suudon terhadap nasabah, tapi unsur kehati-hatian kita harus muncul. Karena uang yang kita berikan ke nasabah kredit itu bukan uang kita, bahkan banyak uang dari para nasabahnya. Jadi harus paham itu. Dan tentu saja nasabah atau karyawan baru belum tentu punya pemikiran seperti itu. Makanya tugas pemimpinlah dalam rapat-rapat dan di saat meeting itu harus mentransfer pengetahuan dan pola pemahaman yang tadi disebutkan. Gitu. Sehingga nanti akan tertular dan setiap karyawan memiliki jiwa dan yang sama. Gitu. Hal ini kadang-kadang berbeda ya dengan real di lapangan. Sebenarnya sosialisasi atau transfer pemimpin seperti tadi itu sering di meeting, di briefing, di rapat ya. Tetapi terkadang saat di lapangan itu mereka dihadapkan dengan mencari nasabah yang bagus dengan target yang harus mereka lemparkan kredit. Di sisi lain mereka mencari yang karakternya bagus, yang kapasitinya kena, yang kolateralnya cukup, yang kondisi ekonominya bagus dan kapitalnya mencukupi. Dia mencari itu sempurna, sesempurna itu. Tetapi kalau mencari yang sempurna seperti tadi, kadang-kadang tidak ada. Misalkan karakternya bagus, kapasitinya tidak ada, gitu kan. Nah, jika kita ingin sempurna seperti itu, tidak ada dan tidak pernah mencairkan. Sementara datang ke kantor, itu target sudah ditentukan oleh pimpinan bagian kreditnya, misalkan oleh kepala bagian kredit ya, atau manajer kredit, sudah ditentukan bahwa target bulan ini kita harus melempar kredit misalkan 100 miliar. Nah, yang 100 miliar itu dibagi lagi tuh, dipecah dalam meeting di bagian pembiayaan itu. Misalkan ada anggota atau ada tenaga kerja SDM di bagian kredit itu ada 5 orang, berarti dibagi 5 tuh, ya kan? Nah, itu bebannya kan berat. Nah, sementara ke lapangan untuk mencari yang sempurna analisis seperti tadi, kadang-kadang susah juga ya. Ya, mungkin ada 1-2, banyak bahkan, tetapi banyak itu juga kan istilahnya berebut dengan kompetitor yang lain. Bank sebelah juga sama, mencari hal yang sama. Nah, pada saat kita terlambat masuk ke nasabah yang tadi padahal bagus, sudah diambil bank sebelah, nah itu kan jadi milik bank sebelah. Nah, itu ya. Kita kebagian, nah harus pandai-pandai dan harus pandai memelihara nasabah. Jangan sampai yang sudah kita pelihara dengan baik, kecewa, kemudian pindah ke bank sebelah. Ya enak bank sebelah ya, kejatuhan durian runtuh ya, sudah dibina sama bank sebelah, begitu udah bagus-bagus malah pindah ke banknya dia kebagian untung dari memiliki nasabah yang bagus. Kemudian mungkin juga ya dana dari lembaga lain ini pinjaman dari bank luar negeri, kemudian surat berharga pasar uang ya, dan lain-lainnya. Nah, ini manajemen dana. Jika kita perlihatkan di slide ini ya, sumber cash in itu tadi ada dari modal ya, pemegang saham, cadangan laba tadi ya sudah saya terangkan, penyertaan donasi, laba yang belum dibagi. Kemudian kita lihat juga ada juga dana pihak ketiga tadi pinjaman antar bank, call money, kemudian dari BLBI, BI ya,
ada simpanan masyarakat. Coba ini kalau kita lihat di neraca ya, di Pasipa, ini sumber uang itu di Pasipa, ini kan kita lihat simpanan masyarakat dan dana pihak ketiga ini masuk kategori liabilities, hutang ya, karena simpanan masyarakat disebut hutang, kalau dia nabung esok lusa ngambil atau bahkan siang yang ngambil kan harus kita berikan. Makanya posisinya di neraca itu di bawah liabilities atau kewajiban atau hutang ya. Dana pihak ketiga, nah, pinjaman BLBI, pinjaman bank, pinjaman pemerintah, kemudian call money, dan lain sebagainya, itu juga di bawah liabilities, hutang. Kenapa? Karena dana yang masuk dari mereka ke bank kita itu bentuknya kan pinjaman. Saat dia mau minta, misalnya angsuran tiap bulan, ya harus kita kembalikan. Atau misalnya 3 tahun, nggak tiap bulan sih dibayarnya, 3 tahun, di akhir 3 tahun harus dibayar lunas, itu juga kewajiban. Nah, sementara yang modal itu di Pasipanya itu masuk posisi equity, tidak liabilities. Kenapa? Karena modal itu kan aman ya, tidak bisa diambil kapan saja, apalagi donasi hibah itu mah pamerek gitu ya. Nah, penggunaannya itu di Aktiva ya, kan di kas ya, uang semuanya muncul di kas, tapi kan di kas nggak mungkin juga, harus dipakai biaya gaji karyawan, kemudian bayar fotokopi, segala sesuatu ya, kemudian sewa gedung kalau masih sewa, kalau punya sendiri juga ada pengecatan, banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, salah satunya ini cash out. Dan selain sebagai biaya-biaya, dana yang ada itu dipakai juga untuk penyaluran kredit. Kalau dipakai penyaluran kredit kan ini yang nantinya akan tumbuh besar, menguntungkan, dan diharapkan bisa menopang semuanya ya, termasuk tadi biaya-biaya operasional. Termasuk juga ada cash out pembayaran hutang, karena dampak dari tadi dana pihak ketiga ini, pinjaman dari BLB dan yang lainnya, bulan depan harus dibayar ya, harus dipersiapkan. Jadi kalau di kas muncul kas besar, misalkan 1 triliun misalkan, siang itu padahal nggak ada pencairan kredit, nggak ada biaya-biaya, tapi sudah turun surut kas itu dari 1 triliun menjadi cuma misalkan 800 miliar. Kemana uang itu? Oh, ternyata ada kewajiban pembayaran hutang ke pihak ketiga tuh. Sebenarnya hutang dana pihak ketiga itu saat menerima itu menjadi solusi dan tenang bagi kita, merasa napas kita panjang kembali. Tetapi sebetulnya membuat skor jantung di bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi dana besar pun itu dengan secepatnya itu cepat sekali turunnya, karena itu ada schedule pembayaran kepada pihak ketiga. Makanya dihindari sebisa mungkin ya, yang harus diperkuat itu adalah modal, walaupun memang sangat susah. Nah, kemudian simpanan masyarakat, ini akan terjadi juga penarikan simpanan. Apalagi kalau kita tidak paham bahwa karakter budaya setempat itu di bulan-bulan tertentu akan terjadi pengambilan gitu. Ya, ini harus paham. Kayak seperti kalau masyarakatnya mayoritas muslim, itu di bulan Ramadan akan terjadi banyak penarikan simpanan, mengingat ada banyak kebutuhan yang harus dibeli karena ada budaya, baik itu budaya adat setempat maupun kebiasaan dalam hal kepercayaan agama, sehingga termasuk dalam Idul Kurban itu mungkin banyak nasabah juga tuh yang ngambil yang untuk melakukan peribadahan kurban ya, beli sapi, beli kambing, itu akan ditarik tuh. Tapi kelebihannya pada saat setelah Idul Fitri 1 Syawal itu bisa saja si bank ini punya produk yang namanya produk simpanan Idul Fitri misalkan. Jadi mulai Syawal dia bisa funding dana yang banyak tuh. Cuma harus hati-hati karena nanti di menjelang Idul Fitri harus siap itu pengambilan yang harus dipersiapkan. Artinya apa? Saat menjelang Idul Fitri pembiayaan kredit agak sedikit direm, bukan nggak ada duit, banyak malah, cuma duit itu dipersiapkan untuk persiapan ada kemungkinan penarikan simpanan yang besar-besaran, menyangkut ada produk simpanan yang namanya simpanan Idul Fitri. Itu. Nah, hal-hal ini yang harus dibuat seimbang. Di manajemen dana, bagian keuangan itu harus memprediksi. Kalau di negara mungkin Menteri Keuangan ini ya, yang harus memprediksi biaya apa saja. Ini cash out-nya itu kalau di negara itu
misalkan Kementerian Pertahanan harus ada pembelian alat tempur dan lain sebagainya. Menteri Pendidikan karena harus mencerdaskan masyarakat untuk membangun negara, misalkan dari mulai pembangunan sekolah-sekolah, kurikulum dan lain sebagainya, itu butuh dana, dianggarkan sekian triliun. Nah, cash out-nya itu seperti itu tuh. Nah, cash in-nya dari mana? Nah, supaya bisa menutup seluruh anggaran dari semua kementerian dan lain sebagainya, berarti cash in-nya Kementerian Keuangan itu harus memprediksi dari mana nih cash in. Salah satunya dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, kemudian juga makanya ada progresif itu sebetulnya itu menjadi cash in tersendiri tuh bagi negara ya. Yang punya kedua, ketiga, keempat, apalagi ada pembelian nomor kendaraan yang cantik itu menjadi pendapatan cash in tuh. Nah, sebenarnya kalau secara manajemen dana itu menguntungkan. Kemudian dari cukai ya, kemudian dari pajak ekspor impor, itu pendapatan-pendapatan negara. Untuk apa? Ya tadi menutup cash out yang sudah kita buatkan ya gitu. Bayangkan kalau cash in-nya tidak diperhitungkan, walaupun Menteri Pertahanan menginginkan ada pembelian 2 kapal tempur misalkan, ya itu tidak akan terbiayai dengan baik karena pendapatan negaranya tidak diperhitungkan dengan baik. Makanya kalau cash in-nya terhambat itu biasanya ada pemangkasan anggaran ya. Pemangkasan anggaran, harusnya Menteri Pertahanan beli alat tempur 3 unit misalkan, dipotong menjadi 1 unit. Nah, cuma resikonya tadi negara kita menjadi terhambat pembangunannya. Ya begitu tuh di manajemen dana. Sama juga manajemen dana bank juga, cuma kalau manajemen dana bank ya berhubungan dengan tadi akun-akun yang ada di perbankan, penarikan simpanan untuk kredit, ya. Kemudian dan bentuk kredit juga harus kita pahami karakternya, karena kredit modal kerja dengan investasi dan kredit konsumtif itu berbeda karakternya. Resiko yang besar itu dari sisi resiko yang mana kita harus paham, sehingga resiko yang besar itu cenderung untuk kita hindari dulu. Kita bermain lebih banyak dari yang resikonya kecil dan perputaran turnover-nya cepat, kan begitu tuh, supaya nanti kalaupun simpanan masyarakat ada yang ngambil, kita sudah meraup keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Sementara di akademisi kan pemahamannya hanya sampai di sini gitu ya. Nah, sementara sudah praktek nanti Anda kerja di situ itu lebih detail dan resikonya lebih ditanggung oleh diri sendiri. Jadi kalau ada yang salah perhitungan, itu resikonya ditanggung sendiri, termasuk pribadi karyawan dan termasuk organisasi atau perbankan itu secara kolektif ya gitu. Jadi bank ini dengan sendirinya kalau dari SDM secara parsial tidak handal, maka secara simultan akan menjadikan sebuah organisasi perbankan yang tidak sehat dengan sendirinya nanti. Dan kalau sudah tidak sehat, pailit, bangkrut itu ya yang terjadi. Tetapi berbeda kalau memiliki karyawan yang handal, paham dengan yang tadi diterangkan dan mengaplikasikannya mampu, akan menjadikan sebuah organisasi yang sehat, yang kuat. Nah, pada saat organisasinya itu sehat dan kuat, menjadi perbankan yang handal, yang hebat, maka nanti kesejahteraan akan kembali lagi kepada kita karyawan gitu. Itu ya. Nah, saya kira ini yang untuk manajemen dana ya. Dan saya pikir substansinya tadi sudah kita sampaikan dan saya kira cukup jelas. Nah, sebelum ditutup, saya ingin memberikan sebuah tugas ya. Ini tugasnya kolektif, tugas kelompok ya. Nah, ini jadi Anda di masing-masing kelas membuatkan sebuah ini ya. Jadi bentuk dulu satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang lah, maksimal 4 orang, jangan terlalu banyak juga ya. Nanti mulai minggu depan satu kelompok itu, sebut saja kelompok pertama yang nanti kalian bentuk, itu membahas satu pokok bahasan materi. Nah, ini ya. Selain untuk memperoleh indikator tugas, kan nilai akhir itu ada keaktifan, ada tugas, ada UTS dan UAS. Nah, tugasnya kan belum kita berikan ya, belum kita berikan. Nah, jadi ini
sebagai poin tugas juga. Kemudian yang kedua, mulai minggu depan pokok bahasan itu tidak disampaikan oleh dosen. Jadi presentasi dari Anda ya. Gitu. Nah kemudian ini Anda buatkan slide dan PPT-nya ya. PPT-nya kemudian Anda presentasikan dan buatkan dalam bentuk videonya ya gitu. Jadi PPT-nya makalahnya Anda buatkan, kirimkan ke WA dosen ya, nanti ada penilaiannya. Kemudian presentasi kelompok dibuatkan video seperti yang Bapak lakukan saat ini ya. Kemudian saat Anda nanti misalkan hari Senin nih Anda mau atau hari Selasa nih Anda akan presentasi. Jadi hari Minggu maksimal 2 hari sebelum presentasi video tutorial penerangan pokok bahasan dari kelompok tim Anda harus sudah dikirim ke dosen ya, bisa melalui WA dalam bentuk Google Drive ya. Jadi video yang dibuat itu dirubah ke Google Drive dan dikirim ke dosen. Nanti dosen akan menilai di situ dan memberikan pemaparan tambahan ya, mengapresiasi kemudian memberikan tambahan. Kemudian nanti di pas hari H-nya nanti mahasiswa semuanya masuk ke kelas dan berdiskusi memperhatikan setiap pokok bahasan yang disampaikan oleh kelompok yang bertugas. Kemudian setelah itu dilakukan diskusi gitu-gitu ya. Nah, kalau sudah dibentuk kelompoknya ya, kelompok pertama harus membahas pokok bahasan dengan tema manajemen pemasaran jasa bank ya. Nah, kelompok kedua manajemen jasa bank lainnya kayak transfer, payment point online bank ya, internet banking dan lain sebagainya ada di materi nomor 2. Kemudian yang kelompok 3 itu membahas manajemen kualitas kredit. Nah, di situ ada kualitas kredit ya. Ada yang macet, diragukan, kemudian kurang lancar, dalam pengawasan khusus, dan kualitas kredit dengan kondisi lancar. Nah, kita berharap semua kualitas kredit ada pada kondisi lancar ya. Walaupun sangat tidak mungkin, namanya juga usaha, selalu saja ada yang bermasalah. Yang paling penting bagaimana meminimalisir yang bermasalahnya, jangan terlalu banyak, tong lebih ke sekian persen, nanti ada aturannya. Nanti silakan akan dibahas oleh kelompok 3. Kemudian kelompok 4, minggu keempat berikutnya itu membahas pokok bahasan manajemen kredit bermasalah dan cara penanganannya. Nah, yang termasuk kredit bermasalah itu selain dari lancar, itu sudah pasti bermasalah ya. Dan cara penanganannya, ada rescheduling, ada restructuring ya, reconditioning dan eksekusi juga mungkin ya di Jabel dan lain sebagainya, itu ada di bahasan kelompok 4. Kemudian kelompok 5 itu manajemen kewajiban bank ya. Kemudian tadi yang sudah saya ceritakan ada liabilities ya, bagaimana memanage simpanan yang sudah jatuh tempo depositonya, yang mau ngambil dipersiapkan, kemudian juga dana pihak ketiga yang harus dibayar, dimanage dengan baik, jangan sampai pada saat ada pencairan besar-besaran, pihak ketiga nelpon, Pak, manajer bank tolong angsuran bulan ini, uangnya nggak ada. Kenapa? Karena manajemen kewajiban banknya tidak dimanage dengan baik. Kemudian manajemen modal bank. Nah, tadi yang menyangkut dengan modal dari para pemegang saham, cadangan-cadangan, kemudian yang lainnya. Kemudian kelompok 7 membahas manajemen investasi bank, dan kelompok 8 laporan keuangan dan rasio kesehatan. Nah, ini ada rasio likuiditas, solvabilitas, kemudian rentabilitas, kemudian juga rasio-rasio yang lainnya ya. Dan kelompok 9 akan membahas analisis kinerja bank. Nah, untuk kelompok pertama, mulai besok juga harus sudah bekerja mencari materi, silahkan diunduh di Google juga, saya kira diperbolehkan dan banyak, dan saya kira ya sudah dibuat makalahnya, misalnya dari 3 orang, 4 orang itu dibagi, didelegasikan ya, belajar berorganisasi. Misalkan 1 orang mencari untuk atau membuatkan sebuah makalah, 1 orangnya membuatkan PPT, 1 orangnya membuatkan sebuah video yang di dalamnya itu terdiri dari moderator, kemudian notulen, kemudian presentator. Kalau presentator sih semuanya bisa, 4-4-nya bisa diputar di
gilir ya di pembicaraan videonya. Anda bisa lihat di YouTube channel saya, di situ ada beberapa kelas juga yang sudah melakukan presentasi. Anda bisa lihat di situ, jadi prosesnya dan yang dipresentasi di channel YouTube itu masih semester 2 loh. Itu tapi sudah pada pintar ya. Nah, Anda yang ada di semester 4 harus lebih baik lagi ya, membuatkan tutorial dalam bentuk video-videonya. Nah, setelah PPT makalah untuk kelompok 1 beres, jadi kalau Anda presentasinya hari Selasa ya di perkuliahannya hari Selasa, berarti hari Minggu harus sudah disetor videonya, dikirimkan ya. Artinya 2 hari sebelum pelaksanaan kelas itu pembelajaran videonya harus sudah dikirim ke dosen. Jika yang hari Rabu berarti hari Senin harus maksimal. Jika yang hari Kamis berarti hari Selasa itu paling lambat dikirim ke dosen. Begitu ya, untuk kelompok pertama harus lebih ekstra karena minggu depan sudah harus dipresentasikan. Untuk kelompok 2 punya banyak waktu ya, 2 minggu untuk mencari dan membuatkan tutorial. Untuk kelompok 9 walaupun masih lama tetapi tidak ada salahnya mencari dari sekarang PPT, makalah, dan pembuatan videonya. Jadi kalau sudah kan tenang, tinggal disimpan saja. Nah, kalau ada revisi perbaikan kan masih banyak waktu. Kalau sudah tidak ada revisi lagi, kalaupun mau di-share langsung ke dosennya dipersilahkan ya. Nanti kita siapkan untuk di pertemuan sesuai jadwal, tetapi apresiasi dan tanggapannya sudah kita buatkan dalam bentuk video-video yang lainnya ya. Yang dinilai dalam presentasi adalah materi, substansi materi, kemudian presentasi, kemudian nilai desain, PPT, dan lain ada nilainya juga, kemudian terakhir diskusi, nanti ada nilainya, seperti itu. Dan semua akan masuk kepada nilai indikator tugas. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi itu yang bisa sampaikan mulai minggu depan presentasi dari Anda dengan pokok bahasan. Cuma nanti mungkin akan terhenti dulu dalam pelaksanaan UTS ya. Dan untuk UTS kisi-kisinya dari sekarang saya sudah sebutkan bahwa seluruh jawaban ada di buku manajemen perbankan yang saya sarankan untuk dibeli. Nah, kalau yang tidak beli, khawatir ada kesulitan karena seluruh jawabannya ada di situ ya, dari mulai halaman pertama sampai halaman mau menjelang UTS, itu jawabannya ada di situ. Jadi untuk yang tidak punya ya itu ya silakan bagaimana caranya lah. Cuma jawabannya ada di situ dan masing-masing pertanyaan satu sama lain antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu pasti berbeda dan jawabannya pun akan berbeda. Ya, gitu. Intinya semua jawaban ada di buku manajemen perbankan ya. Jadi yang sudah punya itu tinggal siapkan saja. Kalau yang belum punya ya silahkan itu dipikirkan apa mau dengan teman atau yang lain sebagainya, karena kalaupun mau dengan teman yang sudah punya buku jawaban pasti berbeda karena ya nanti tunggu saja lah, cuma yang paling penting jawaban sudah ada di situ semua. Baik, itu saja adik-adik mahasiswa dan mahasiswi materi pertemuan kali ini ada di manajemen dana bank, dan mulai minggu depan terutama untuk kelompok pertama itu tolong dipersiapkan secepat dan seoptimal mungkin ya. Itu saja dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.